Apakah rokok itu haram dan maksiat? Ya rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Haram. Dan gak ada kebaikan bagi rokok. Yang bilang bahwa rokok itu baik, manfaat, ya tukang rokok. Rokok gak ada manfaatnya. Gak ada manfaat sama sekali. Bahwa itu termasuk khaba'ith yang jelek. Kan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan yang baik, mengharamkan yang jelek. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Bahwa Nabi datang itu untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek. Rokok jelek. Nggak ada yang bilang rokok itu baik. Atau orang kafir. Maka orang kafir juga melarang tentang rokok. Maka orang punya akal yang waras, rokok ini nggak ada manfaatnya. Merusak dia, merusak paru-parunya, merusak jantungnya, merusak istrinya, merusak anaknya. Bahkan mengganggu orang lain dengan rokok itu. Makanya tadi saya sebutkan, kalau akalnya waras, mesti tinggalkan rokok itu. Sekarang saya mau ajak berpikir kepada yang masih merokok, biar taubat. Ya. Ini pakai akal, karena yang ngerokok juga ada juga insinyur, ada juga dokter, bahkan juga ada dokter yang masih ngerokok. Ya, itu perhatikan. Sekarang kalau umpamanya ada uang 5.000 atau 10.000, kita bakar uang 5.000 atau 10.000. Orang bilang apa? 5.000 kan nggak ada masalah, uang 5.000 dibakar. Dibilang apa? Gila. Apalagi 50.000. Sekarang orang yang bakar rokok, dibakar kan itu rokok, udah dibakar dihisap oleh dia. Waras nggak tuh? Saya mau ngajak berpikir ini. Orang bakar duit, mesti orang bilang semua, wah itu orang gila ya bakar duit. Kok orang yang bakar rokok nggak dibilang gila? Ini mulut, ini hidung, Allah kasih buat apa? Buat nafas. Bukan knalpot bajai. Untuk nafas. Allah kasih. Bukan knalpot, kita terus saja. Ini akalnya di mana? Padahal yang kita lihat juga banyak orang-orang miskin. Yang dia mestinya memberikan nafkah buat istri, buat anaknya. Kemudian rokok ini mubazir atau tidak? Mubazir. Kalau mubazir temannya siapa? Setan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbi kafura. Allah sebut dalam surah Al-Isra. Makanya coba akalnya waras. Kalau masih ada ustadz yang ngerokok, ini nggak waras. Ini ustadz. Jangan kasih ngajar, ustadz itu jangan kasih ngajar. Jangan kasih ngajar. Ya. Ini nggak waras, rokok dihisap. Ini juga perhatikan juga nih ibu-ibu perhatikan. Kalau suaminya ngerokok, berarti kan mulutnya itu jadi asbak. Kalau si istri cium, berarti cium apa? Cium asbak. Ini untuk ajak berpikir. Sederhana. Jadi memang kalau ada indikasi membahayakan, sah untuk dikatakan itu adalah nggak boleh menurut undang-undang negara, sekaligus fatwa ulama juga sah. Karena apa? Dalam Al-Quran dikatakan bahasanya, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati, kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang menjadikan dirimu hancur. Hancur beneran atau hancur setengah hancur atau nggak baik gitu saja. Itu sudah nggak boleh. Selesai. Sekarang pertanyaannya, apa kabar bagaimana kabarmu wahai rokok? Apa kata dokter? Tanyakan pada dokter. Saya tidak bicara. Mungkin ada yang merokok di sini, Anda cukup senyum saja, Anda tanyakan pada dokter, selesai. Apa kata dokter? Apakah dokter mengatakan ini ada vitamin 17? Atau kemudian ini? Tanyakan dokter. Kemudian sederhana, itu saja. Jadi kita perlu namanya keinsyafan. Adapun masalah susah meninggalkan itu babnya bukan masalah itu. Ada candu di dalamnya. Sehingga yang merokok itu sendiri banyak dia ingin meninggalkannya dan ngerti kalau itu nggak boleh, nggak bagus. Cuman ada kecanduannya, maka lu proses. Sehingga saya tidak berani mencaci orang yang merokok. Akan tapi bisa himbau, ketahuilah janganlah merokok. Mending ya pelan-pelan lah. Saya tidak akan marah-marah dengan perokok karena apa? Kata pengakuan perokok itu menghilangkan rokok susah. Sampai kata mending lapar daripada tidak merokok karena ada candunya di situ.
Cuman hukumnya dia sudah ngerti loh ya. Hari ini pun Anda sudah paham yang ngerokok bahasa itu nggak baik. Buktinya anak kecil Anda waktu ngerokok Anda marah-marah. Jadi kalau tiba-tiba ada orang ngasih rokok kepada anak Anda juga nggak terima. Kalau memang itu vitamin, mending Anda terima kasih kan gitu ya. Jadi sebetulnya ini sangat sederhana. Cuman permasalahan kesana dicandu dan kecanduan Anda hubungan dengan hawa nafsu sehingga kalau dikritik marah. Jangan, ngapain kata haram enggak nih. Padahal hati kecil yang ngomong nggak mau loh. Nah itu. Jadi ini perlu kita sedikit tenang urusan rokok. Bagi Anda yang merokok, mintalah kepada Allah, ya Allah jadikan kesenangan bukan di rokok, di degan, makan tebu, itu aja lah. Jadi dirubah nanti. Kalau sudah dirubah oleh Allah mah gampang. Tentunya Anda pun juga kalau mencaci maki orang yang demikian itu, akan tapi kita doakan semoga dihindarkan daripada merokok. Sudah jelas hukumnya, nggak usah. Saat saya kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir, muftinya namanya Syekh Nasr Farid Wasil. Syekh Nasr Farid Wasil mengeluarkan fatwa rokok haram. Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, rokok haram. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, rokok haram. Fatwa Muhammadiyah, rokok haram. Fatwa MUI, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, laki-laki yang sakit, anak-anak. Adapun yang sehat, kata dia tidak sampai haram, makruh. Ustaz sendiri saya tidak merokok. Pernah merokok dulu waktu masih muda di pesantren, diajak kawan cabut. Masa kita udah anak muda nggak merokok, nggak jantan loh. Tunjukkan merah. Begitu sudah merokok lewat kiai. Mana dia bisa lihat kita? Gak lama setelah itu mundur mobilnya. Kiai turun. Merokok ya? Merokok. Kawan saya yang satu ini orangnya pengecut. Merokok? Enggak. Ketika bilang enggak itu asapnya keluar. Kami pulang ke asrama, di situ saya bernazar, ya Allah, ini nanti habis maghrib pasti akan dipanggil ini nama-nama yang merokok. Hukuman zaman itu kalau merokok, tapak tangan dipukul pakai batang sapu rotan dan kemudian digundul. Ya Allah, sholat hajat 2 rakaat. Nanti kalau tolonglah lupa, buat kiai ini lupa. Kalau dia lupa, aku akan baca Yasin 3 kali dan aku berhenti merokok. Ketika habis sholat maghrib, nama-nama yang melanggar disiplin hari ini betul makbul doa. Ya hari itu saya tak merokok sampai hari ini. Ada kawan saya, ketua majelis ulama di salah satu kota Dumai di Riau, namanya Ustadz Kiai Haji Lukman Syarif. Kata Kiai Haji Lukman Syarif, seorang kiai, di belakang rumahnya ada pohon nanas, ada pohon ubi, ada pohon jagung, ada pohon tembakau. Suatu malam datang segerombolan babi. Besok pagi kiai buka pintu, dia lihat jagungnya habis, ubinya habis, tembakau tidak. Ubi habis, jagung habis, buah-buahan habis dimakan babi. Hanya tembakau yang tidak disentuh babi. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau haram. Nanti ada sing halal rokok, sono hadis maudhu, ono setan kok nguyuh bareng. Seru repot kiai-kiai. Mereka 2 kelompok besar. Sing halal rokok ya kiai top. Mbah Makhrus Ali ku ya rokokan, kabeh wong alim-alim top ya akeh sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas sing ora seneng rokok ya akeh. Ki milih ndi? Aku jeeling dhisik ono wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ora rokok iku ngenyek. Mun-mun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nak wong eling pangeran kan yakin pangeran iku istilahno ning ngarepe. Aku ora muni ning ngarepe istilahno ning ngarepe. Kaya wong nak salat ora oleh ngidu ning ngarep. Dawe Nabi fa inna wa qibala wajhi da sallam ke Allah ning ngarep ketika wong saiki mbok kebal kebuli. Singkat cerita wali sing rokok iku krungu. Jabe nak Allah laisa bimakane, Allah ora duwe tempat. Dadi ora kena kebulane rokokku. Wali kok bata-bata. Ya melati Allah laisa bimakan utawa ono.
Ya tapi yang jelas itu rokok lah iso dipuji dalam konteks yang iso dipuji. Iku mau ana wong iku rokok terus dikandani ku nek rokok terus mati. Kok rokok itu membunuh. Tapi wong iki rokoke wis dadi. Ketok ya aku nek rokok malah mati. Mergo wis mendarah. Mendaging